Jangan sampai beliau celaka. Salah arah. Makanya saya mendampingi beliau. Oh, mendampingi beliau. Itu Anda mendapatkan tugas dari siapa, Ki? Siapa yang memberikan tugas pertama kalinya? Sesepuh kerajaan. Sesepuh kerajaan. Akhirnya sampai di sini beliau ini apa salah satu petunjuk dari atas juga dari para sesepuh beliau, leluhur beliau. Ayo dorong semuanya, dorong. Dorong mereka, ayo. Dorong semuanya. Yang saya merasa terbimbing dalam hidup saya yang selama ini, karena saya dalam hidup takut berbuat yang tidak baik, semuanya mungkin dari bimbingan atau arahan dari yang selama ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya sampai saya dituntun diarahkan sampai ke Padepokan Sabu Jagat ini. Ya, saya ini tahun 2016, tepatnya ya tahun 2016 bulan 2 saya itu berangkat umroh sampai ke Mekah itu jam 2 menjelang sebelum subuh. Setelah saya masuk ke hotel, pas waktunya mau subuh ya masih lama lah subuhnya, saya turun ke masjid ya bareng-bareng karena jemaahnya banyak, rombongannya banyak. Saya itu sampai di Masjidil Haram karena di dalam udah penuh, saya jadi di pelataran. Terus di situ setelah saya itu dengar azan itu sepertinya itu kayak badan saya tuh merasa gitu, jadi kayak bumi ini tergoyang begini, Pak. Jadi dengar azan. iya begitu. Jadi setelah selesai azan ya udah diem, tapi begitu udah azan kita tunggu kan waktunya kurang lebih 1 jam kemudian itu kan menjelang sholat subuh itu qomat. Itu di situ tuh kalau setelah imam membaca surat Fatihah itu kayak ini, jadi sepertinya itu perasaan saya ini kayak yang saya pijak ini naik turun, Pak. Jadi seperti kumbul pancingan dimakan ikan gitu. Bergelombang. Iya. Jadi saya tuh agak heran, ini apa gitu, apa perasaan saya hanya perasaan, apa memang ada tuntunan yang lebih dari itu, saya kan belum tahu. Karena kalau saya nanya ke orang, ke teman-teman ya kadang-kadang ada yang jawab wah itu perasaan aja, ada yang bilang katanya itu apa namanya itu khayalan, padahal saya tuh nggak pernah menghayal-hayal. Terus ya itu setelah Pak saya ceritakan habis, Pak, ya itu setelah udah berjalan berapa hari itu suatu saat itu saya itu udah menjalankan sahih, udah menjalankan ritual yang diarahkan nama kaitnya sono lah. Cara umroh. Iya, cara umroh, tata cara umrohnya. Saya itu sholat di
Masjidil sebelum Ka'bah itu kan ada apa namanya itu tempat sholat. Hajar Ismail. Iya, Hajar Ismail itu saya 2 rakaat. Setelah saya sholat 2 rakaat, ini badan saya itu apa sih sepertinya gitu, paparan saya itu kayak ada yang mengarahkan. Itu kalau saya menghadap Hajar Ismail, Ka'bahnya sono tuh ada sebelah kanan itu ada kain kiswahnya turun ke bawah. Ini tangan saya itu masuk ke dalam. Tangan saya masuk ke dalam kiswahnya itu, karena kiswah kan bisa diangkat itu ya. Itu saya yang saya bingung itu ada sesuatu lah. Itu ada kayak semacam apa itu buletan apa tapi lari kencang kemari, Pak. Jadi saya itu nyari apa namanya ini apa, nanya ke temen ke orang itu saya belum ada jawaban ya. Jadi saya tolong di sini kebetulan saya diperkenalkan dan kebetulan saya ikut belajar di Padepokan Sapu Jagat ini, minta tolong Pak di apa namanya ini diungkapi apa hanya khayalan saya, nggak pernah menghayal kalau sampai segitu enggak, tapi kok adanya begitu tuh apa dan emang bagaimana gitu Pak, minta tolong diungkapkan. Insyaallah. Kemarin kita juga ini ya, kemarin kita membahas tentang kejadian yang ada di Mekah terkait orang berangkat haji menggunakan harta yang mungkin tidak semestinya. Terus ada beberapa jamaah kita yang berangkat haji lewat tasbih mutiara, kita sudah coba buka betul, dan kali ini alhamdulillah Bapak mengalami hal yang mungkin di luar logika ya. Insyaallah nanti kita coba buka sudut pandang gaib. Cuman karena bangsa jin itu ataupun gaib itu suka mengadu domba, menipu dan memberikan yang ini, jadi jangan dipercaya sepenuhnya. Iya. Jadi diambil positifnya saja sebagai wawasan untuk gambarannya. Oke, nanti kita coba menarik energi yang bersangkut paut sama Bapak ya, terkait di tanah suci Mekah. Insyaallah nanti kita coba dengan cara mediasi. Ya, siapa ini yang mau masuk? Mbah. Siapa yang mau masuk? Mbah apa? Bang Idris. Suaranya belum masuk kriteria sesuai dengan Udah, ini aja dah sini. Udah. Bagus. Itu Bentar. Ini. Iya. Gila ya. Ya, insyaallah nanti kita coba tarik terkait cerita dari Bapak ini. Mungkin kita yang di Bapak ini aja yang berhubungan dengan pengalaman beliau yang ada di tanah suci Mekah. Ada yang ada di tubuhnya ini lebih paham, karena energi yang di dalam tubuh Bapak ini lebih paham gitu. Nanti sumber informasinya. Kalau yang di tanah suci Mekah karena banyak sekali gaib yang ada di sana, fokus ke Bapak saja ya. Ya, sekali lagi saya tekankan terkait gaib, terkait jin itu kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus disaring lagi, jangan dianggap ini sebagai 100% kebenaran. Bang Idris siap? Insyaallah. Mohon kebiasaannya Bang Idris, mohon bantuannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang mencari nirwan, dan saya dengan ini mengadu domba yang ingin membuat palsu semuanya tertentang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Silo lah. Yang hanya bisa menguasai tangan mata dan kakinya. Semua ingatannya, semuanya semua ingatan ke jasad itu sama yang bercahaya Saudara Muhammad SAW. Kita suaranya langsung tersambung, bisa bahasa Malaysia khusus bahasa Indonesia, jangan bahasa Jin dan bahasa daerah, apalagi bahasa Sunda saya nggak paham. Assalamualaikum. Tangannya kayak orang pikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Punten Ki, ini ada tasbih. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Penasihat kerajaan. Dari kerajaan. Penasihat kerajaan. Penasihat kerajaan. Kerajaan mana Ki? Saudi Arabia. Ya. Penasihat kerajaan Saudi Arabia. Jauh juga ya Ki. Kenapa dari tubuh orang ini Ki? Mendampingi beliau. Mendampingi beliau. Memang ada hubungan apa Ki sama beliau? Ada kok sampai ada tugas untuk mendampingi beliau? Untuk memberikan petunjuk. Petunjuk. Oh, mengarahkan beliau. Iya. Oh, jangan-jangan Anda juga mengarahkan beliau untuk datang ke sini. Iya. Subhanallah. Jangan-jangan ini tugas terakhir Anda lagi. Iya, kadang seperti itu. Ada orang yang diarahkan ke sini menjalankan amalia, didampingi sama bangsa jin, tapi setelah sampai di sini jin itu udah selesai tugasnya. Kemarin ada gitu. Berarti apa yang menyebabkan Anda mendapatkan tugas mendampingi beliau, menuntun beliau, memberikan petunjuk beliau kepada Bapak ini? Mungkin Bapak ini ada sesuatu di dalam dirinya sehingga Anda memberikan petunjuk. Ada beberapa wasilah. Ya? Ada beberapa wasilah dalam tubuhnya. Oh, ada beberapa wasilah dari tubuhnya. Apa Bapak ini salah satu keturunan orang-orang ini besar di zaman dulunya, leluhurnya? Sepertinya seperti itu. Oh, seperti itu ya. Memang kalau boleh tahu Bapak ini dari kakek buyutnya itu ada kisah atau cerita atau apa? Dari kakek leluhur dulu cerita kakeknya itu dari bangsa kerajaan. Ya. Oh iya. Oh, dari kalau leluhurnya dari kerajaan apa? Mataram Islam.
kakek buyut saya dari situ. Oh, kakek buyutnya dari Mataram Islam. Subhanallah. Allahu Akbar. Iya. Jangan sampai dia salah arah. Jangan sampai beliau celaka. Salah arah. Makanya saya mendampingi beliau. Oh, mendampingi beliau. Itu Anda mendapatkan tugas dari siapa, Ki? Siapa yang memberikan tugas pertama kalinya? Sesepuh kerajaan. Sesepuh kerajaan. Akhirnya sampai di sini beliau ini apa salah satu petunjuk dari atas juga dari para sesepuh beliau, leluhur beliau. Oh, menyatukan semua para leluhur ya. Ya karena sudah waktunya sudah makin dekat lah, ya, sudah dikatakan akhir zaman seperti itu dikumpulkan semuanya satu persatu. Nah, terus beliau itu mengalami waktu kejadian di Mekah banyak sekali mengalami hal-hal yang di luar logika. Ada yang seperti gelombang, mendengar azan itu seperti dia gelombang. Hanya petunjuk. Oh, hanya petunjuk. Bukan ada hal-hal yang lain. Petunjuk akhir zaman. Petunjuk akhir zaman. Jangan sampai beliau terperosok masuk ke dalamnya. Jangan sampai terperosok ke dalamnya. Mungkin kalau sejarah terperosok itu ya masuk ke jurang ya. Ke jurang itu banyak sekali jurang kesesatan. Ada yang mau ditanyakan? Ya ada yang saya tanyakan. Ya silakan. Langsung di sini. Ini non sewu mbak, yang Iya, tutup. yuk gede, dalam menjalankan apa yang saya jalankan dalam hidup ini, mungkin namanya manusia banyak kekurangan dan kesalahan. Menurut Eyang, dalam perjalanan hidup saya, apakah sudah memenuhi keinginan kriterianya Eyang buyut leluhur saya, atau memang masih jauh dari keinginan para leluhur saya? Jangan sampai terbuai. Jangan sampai terbuai. Jangan sampai terbuai. Dengan dunia ini. Petunjuk dari Sang Yang Nurjana telah mengantarkan Anda ke tempat ini. Itulah petunjuk beliau. Jalani amalia-amalia yang disampaikan oleh Sang Yang Nurjana. Jangan sampai lalai. Itu pesan terakhir saya. Takut beliau dulu ada apa ya? Kasih sayang seorang leluhur ketemu sama cucunya di iya. Jadi sekitar bawa suasana ya. Antara sedih senang ya. Iya. Ya, semoga kami di sini semua istiqomah. Yang doakan kami semua di sini agar kami bisa istiqomah menjalankan apa yang beliau arahkan kepada kami semua. Tolong bimbing Bapak ini. Iya. Tugas saya sampai selesai. Tahu kan? Sudah di sini tugasnya selesai gitu. Kenapa seperti itu? Astagfirullah. Ya. Ini ucapan terima kasih. Silakan. Saya yang
saya merasa terbimbing dalam hidup saya yang selama ini. Karena saya dalam hidup takut berbuat yang tidak baik. Semuanya mungkin dari bimbingan atau arahan dari yang selama ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya sampai saya dituntun diarahkan sampai ke Padepokan Sabu Jagat ini ya. Itu tugas saya. Sampai yang jalani saja apa yang diberikan oleh Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Insya Allah ya. Ya. Insya Allah. Mohon maaf. Kalau kejadian-kejadian di tanah suci itu hanyalah petunjuk buat sampean agar lebih istiqomah di dalam menjalankannya. Jangan diambil sisi negatifnya, ambil positifnya saja. Ya, Salah ya. jangan sampai sampean tergelincir akibat peristiwa di sana. Itu aja, mungkin sama aja ujian ya. Iya. Oh ya. Sampai di sini tugas saya sudah selesai. Saya akan kembali ke alam saya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih ya, selamat jalan. Terima kasih ya sudah sampai di sini tugasnya. Mungkin ucapan terima kasih kami ini tidak bisa mewakili atau membayar tugas yang selama ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan semua imbalan yang atas yang lakukan selama ini, membimbing semua cucu-cucu jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doa buat kami semua yang agar kami istiqomah ya. Udah itu saja yang pesan buat kami ya. Ada lagi yang mau disampaikan ya? Apa itu ya? Oh, terima buat cucu ya. Ya, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan saya di mana? Allah, Masuk dada, taruh dada. Allah, 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 rahmat Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada lagi ya? Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Silakan ya kembali. Terima kasih. Ya sama-sama ya. Saya juga ucapin terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tidak terkait luar biasa ya. Ini sudah beberapa kali ya seperti ini ya. Yang mendampingi beliau, mendampingi seseorang, membisik-bisiki atau memberikan petunjuk sampai akhirnya datang ke sini. Tugas ya, sebenarnya tugas yang sangat berat itu. Itu pun kalau orangnya mau ditunjukkan, itu alhamdulillah seperti ini terjadinya. Antara perpisahan dan tugas selesai. Kalau cucunya mau diarahkan, tapi ada juga yang tidak mau diarahkan, banyak juga. Ada yang mau disampaikan perasaan ini kepada kami terutama yang ada di sini. Ya, Bukan. Berikan saja nggak tahu. terima kasih banyak. Saya selama ini memang jujur, saya itu
dalam perjalanan hidup saya tuh senang belajar apa namanya ilmu agama lah, pengertian agama saya belajar. Tapi juga saya belajar dari orang-orang tua dulu, khususnya orang-orang tua saya yang di sono, yang selalu menjunjung tinggi orang-orang yang sebelum saya dan sebelum bapak saya, sampai ya sebelum kita ada itu kan ada manusia itu selalu dijunjung tinggi dengan walaupun itu beda apa keyakinan atau beda apa, tapi tetap orang tua saya khususnya di daerah saya itu sangat menjunjung tinggi perjuangannya. Jadi ya mudah-mudahan kita semua di sini di Padepokan Sapu Jagat juga menghormati semuanya walaupun itu beda apa gitu, tapi kita harus bisa menghormatinya. Saya kiranya itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ini saya bisa dipertemukan di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang berharga ya, intinya leluhur ya, kakek buyut kita. Karena di tanah Jawa itu sebelum adanya manusia itu sudah bangsa ini. Nah di situ cikal bakal dari kisah sejarah tanah Jawa. Beliau-beliau itu perjuangannya lebih berat daripada kita gitu. Kalau mengetahui semua itu para pejuang-pejuang sajalah menegakkan Islam di Indonesia itu sangat berat, apalagi leluhur sebelum kita. Jadi jasa mereka itu harus kita ingat sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan ini, mengisi sisa perjuangan para leluhur itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin di video kali ini semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.